Selamat pagi Pak Juli. Selamat pagi Pak Komang. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak Komang, sehat. Pak Komang bagaimana? Ya, tungkare baik-baik. Terima Pak Juli, kita mulai ya. Ya Pak Komang. Ya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini Pak Juli akan melakukan proses kucing ya. Ya, betul Pak Komang. Ya, dan saya sebagai pengamatnya. Ya. Nah, sebelum Pak Juli melakukan proses kucing, mungkin ada beberapa hal ya yang perlu saya tanyakan, yang perlu saya ketahui dulu ya, sebagai awal dari proses kucing yang dilakukan. Mungkin yang pertama Pak Juli, bagaimana persiapan Pak Juli untuk proses kucing nanti ini? Baik Pak Komang, jadi persiapan saya sudah kemarin, jadi kita diskusi dengan Bu saya terkait dengan jadwal Pak Komang, sudah ada seperti hari ini. Dalam prosesnya nanti kita akan menggunakan alur tirta, jadi di sana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi seperti itu Pak Komang. Jadi sudah kita bersama Coach saya sudah merencanakan itu Pak Komang. Di sini sudah siap ya? Sudah Pak Komang. Nah yang kedua Pak Juli, dari kompetensi yang akan dikembangkan dari proses kucing yang dilakukan itu, kompetensi yang mana sih yang akan dikembangkan? Ya, jadi terkait dengan kompetensi yang ada, jadi ada 3 sih sebenarnya Pak Komang. Mungkin yang lebih nanti saya tekankan itu adalah bagaimana nanti membuat pertanyaan yang berbobot itu Pak Komang. Jadi seperti itu sehingga bisa menggali nanti potensi kucing saya untuk bisa menemukan sebuah ide atau gagasan. Jadi seperti itu Pak Komang. Berarti dari 3 kompetensi itu yang diobservasi saat ini, yang difokuskan itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Iya Pak Juli ya? Ya betul Pak Komang, betul sekali. Ya. Oke, jadi nanti Pak Juli, karena saya sebagai pengamat, jadi saya akan gunakan lembar observasi, ya Pak Juli ya? Nanti saya akan gunakan checklist ketika nanti kompetensi yang Pak Juli akan kembangkan itu muncul, nanti saya akan checklist, kemudian di akhir nanti saya akan berikan mungkin penilaian dalam bentuk kategori Pak Juli ya. Saya kategorikan proses kucing yang Pak Juli lakukan itu apakah sudah sangat baik, cukup baik, atau mungkin kurang baik. Nah, seperti lembar observasi yang sudah kita sepakati kemarin itu ya Pak Juli ya? Ya. Baik Pak Komang. Ya, mungkin itu saja dulu Pak Juli sebagai awal dari proses kucing yang akan dilakukan ya. Sekarang silakan Pak Juli lakukan proses kucing, saya mengamati proses. Ya, silakan Pak Juli. Baik Pak Komang. Halo Swastiastu, selamat pagi Pak Juli. Swastiastu, selamat pagi Bu Made. Apa Pak Juli sedang sibuk hari ini? Kebetulan tidak Bu. Oke. Ada waktu kosong ini sedikit ya. Gimana Bu? Kebetulan tadi saya lihat Pak Juli ada di sini, saya ingin ada yang harus saya diskusikan sedikit sama Pak Juli, bisa Pak? Oh boleh. Bisa kalau. Ini kemarin saya sedikit ada masalah dengan siswa saya Pak. Jadi Terus gimana Bu? Gimana masalahnya? Oke, gini Pak, kemarin itu saya kan ngajar jam terakhir Pak di kelas IPS 4. Nah, kebetulan ada seorang siswa yang sangat membuat saya emosi, dan ini bukan pertama kali Pak, sering sekali anak ini melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak berarti dan sangat mengganggu di kelas Pak. Jadi kemarin saya sempat emosi, saya marah-marah di kelas, hampir setengah pelajaran saya pakai untuk marah. Jadi setelahnya saya jadi menyesal, kemarin malam saya berpikir apa yang harus saya lakukan dengan siswa ini sebenarnya. Itu yang menjadi permasalahan saya sekarang. Oke, jadi ini masalah siswa Bu Made ya, dalam kegiatan pelajaran ya, jadi siswa yang masalah jadi seperti itu. Nah ini kejadiannya kapan nih Bu Made? Kapan kejadian? Kemarin Pak, puncaknya sih kemarin ya, yang terakhir. Sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi, saya abaikan saja.
karena juga sering bermasalah di guru yang lain. Tapi kemarin itu yang saya tidak bisa tidak bisa tidak bisa tolerir lagi, Pak. Ya, jadi seperti itu. Oke, nah jadi sebelum lanjut mungkin dari percakapan ini, apa yang Ibu inginkan jadi seperti ini? Tujuannya apa sih, Bu? Jadi dari percakapan ini yang Ibu inginkan? Setidaknya saya bisa mencari sedikit solusi atau dari permasalahan saya kemarin, karena dari kemarin saya menjadi pikiran saya kalut, Pak, dari kemarin. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sebenarnya dari permasalahan itu, Ibu ini kondisi seperti apa sih yang Ibu inginkan ketika dalam proses pembelajaran itu? Nah, ini karena kondisi yang saya harapkan tidak sesuai dengan kenyataan mungkin, Pak, itu yang membuat saya jadi merasa tidak nyaman. Harapan saya kondisinya selama pembelajaran itu berjalan dengan baik, anak-anak mau mendengarkan, kemudian mereka bisa bersemangat di kelas, aktif. Nah, karena gangguan anak ini menjadi semua berantakan jadinya, Pak. Semua akhirnya saya tinggal marah-marah saja di kelas. Berarti kegiatan pembelajaran yang Ibu yang baik itu jadi anak-anak bersemangat, jadi seperti itu, Bu, ya? Ya, aktif di kelas. Ya. Tapi situasinya berbeda, jadi seperti itu kan, ada siswa seperti itu. Nah, jadi selama ini mungkin penanganan yang sudah berlangsung Ibu lakukan itu apa sih, Bu? Jadi selama anak itu mungkin masalah apa yang sudah Ibu lakukan jadi seperti itu? Oke, selama ini yang sudah saya lakukan yang dulu-dulu, Pak, ya, yang dulu-dulu saya sudah teguran, kemudian hukuman juga saya sering menyuruh dia untuk berdiri di depan juga sudah, kemudian ke BK juga sering, karena bukan di pelajaran saya saja, Pak, tapi pelajaran lain juga sama. Tapi pada akhirnya hal tersebut tidak membuat anak ini jerah, tambah menjadi-jadi kayaknya. Jadi seperti itu ya, jadi kondisi yang terjadi jadi seperti itu. Nah, untuk ke depan nanti Ibu, jadi Ibu tahu nggak mungkin sebabnya anak itu melakukan hal seperti itu di kelas itu apa sih, Bu? Mungkin ada hal yang membuat anak itu tidak betah dan sebagainya. Menurut Ibu itu apa penyebabnya sih, Bu? Kemarin sih saya langsung setelah dari kelas itu saya bertemu dengan guru BK, saya sampaikan seperti itu, kemudian guru BK menyampaikan keadaan keluarganya seperti apa. Saya terhenyuh juga, Pak. Nah, kebetulan saya juga sempat bicara sama walinya, memang di dalam keluarganya memang sedang ada masalah, jadi ini kira-kira anak yang kurang perhatian lah, Pak, gitu. Tapi apakah dengan cara mencari perhatian di kelas itu membuat onar di kelas itu yang saya tidak bisa tolerir, Pak. Oke, jadi yang membuat mungkin permasalahan seperti itu ada pada diri siswa ya, karena mungkin tadi Ibu sampaikan apakah ada di keluarga, mungkin jadi seperti itu, Bu, ya. Jadi seperti itu yang Ibu rancang. Nah, untuk itu kira-kira rencana apa sih ke depan yang ingin Ibu lakukan nih untuk anak-anak yang bermasalah itu sih, Bu? Rencana untuk ke depan nih apa yang ingin Ibu lakukan sih biar anak itu kembali seperti apa yang Ibu sampaikan, menjadi bisa pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan juga semangat gitu. Apa kira-kira mungkin Bu rencana Ibu untuk ke depan terhadap anak itu secara umum lagi? Saya mungkin rencananya saya akan lakukan pendekatan dulu ya sama anak ini. Saya ingin bicara dari hati ke hati sama ini, ada apa sih sebenarnya. Kemudian mungkin dengan cara memindahkan mengubah situasi kelas, atau saya pindahkan saja tempat duduknya di antara teman-temannya itu sehingga tidak bergerombol anak-anak yang gampang terpengaruh oleh dia. Mungkin saya akan pindahkan ke depan atau duduk dengan siswa cewek gitu biar dia lebih fokus. Kemudian kalau hukuman yang selama ini saya berikan itu tidak mempan, saya akan memikirkan konsekuensi yang lain lagi, Pak. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Oh, ada konsekuensinya ya, Bu, ya. Jadi mungkin dari keyakinan itu ada konsekuensinya, jadi seperti itu. Mungkin seperti apa mungkin konsekuensi yang diberikan pada anak tersebut, Bu? Oh, iya, Pak. Nah, kebetulan Bapak tadi menyebut keyakinan ya, jadi saya ingat keyakinan kelas. Kenapa saya tidak gunakan itu sebagai acuan saya ya? Jadi keyakinan kelas itu yang sudah kami sepakati, ketika dia melanggar kan dia harus bisa terima konsekuensinya ya.
Mungkin konsekuensinya yang akan saya ubah, saya tidak akan memberikan hukuman berdiri lagi secara fisik. Dia itu anaknya yang kuat, kemudian bebal, mungkin dengan berliterasi. Nah, siapa tahu anak ini bisa bisa kembali menyadari dirinya gitu, kembali kepada ritmenya dia sebagai seorang siswa. Nah, kemudian saya lihat Pak Juli, saya ingat Pak Juli sering memberikan literasi di depan, jadi saya akan coba literasi dulu. Luar biasa ya di rencana Ibu. Yang pertama mungkin sudah tadi konsekuensi dari apa yang sudah menjadi keyakinan. Jadi kalau di langkah keyakinan ada konsekuensinya. Jadi mungkin ada kegiatan literasi. Jadi itu luar biasa Ibu. Jadi memang tidak hanya untuk anak untuk menyadari kesalahan, tapi juga pengalaman sih ya. Berdiri di kelas kan seperti itu di depan orang lain. Jadi itu rencana Ibu. Nah, selanjutnya mungkin perlu nggak dukungan, jadi mungkin dalam proses nanti Ibu hal rencana ini perlu nggak dukungan dari pihak lain mungkin Bu? Pasti Pak, pasti perlu saya dukungan dari BK, dari wali, kemudian teman-teman sekolahnya juga saya perlu dukungan. Nanti saya akan mengadakan pendekatan sama teman-teman sekolahnya sehingga apa yang menjadi rencana saya bisa saya lakukan dengan baik. Oke. Hanya itu ya Pak. Ya. Jadi semoga rencana yang baik ini yang Ibu lakukan kepada anak tersebut jadi membuahkan hasil Ibu ya. Jadi tetap semangat. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Mungkin ada yang bisa disimpulkan Bu dari kegiatan coaching hari ini Bu terkait dengan pemasaran ini. Ya Pak, terima kasih ya karena hari ini sudah mendengarkan saya jadi bisa merestruktur ulang apa yang menjadi pikiran saya kemarin, yang kekalutan saya di pikiran. Saya juga bisa sampaikan satu persatu dari penanganan anak itu, kemudian saya ingat dengan keyakinan kelas, kemudian dengan literasi. Hanya itulah beberapa hal yang saya dapatkan dari perbincangan hari ini. Oke, terima kasih Bu. Ya, tetap semangat Ibu. Jadi terima kasih Pak. Untuk bangsa dan negara anak didik kita ya, jadi seperti itu luar biasa. Nanti saya tunggu nanti ya kabar baiknya nanti gimana nanti anak itu ya. Semoga apa yang menjadi kekhawatiran Ibu, kebingungan Ibu, jadi untuk anak tersebut dan ya anak tersebut jadi bisa kembali belajar sesuai dengan harapan Ibu. Bagaimana dalam kegiatan belajar itu berjalan dengan lancar dan anak-anak semangat. Ya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Ya, terima kasih sayang, terima kasih bisa yang sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Madi. Demikian Pak Komang, kegiatan coaching kami sudah selesai. Jadi mohon masukan dari hasil observasi yang Pak Komang. Persilakan Pak Komang. Ya, baik Pak Juli. Sudah saya amati proses yang dilakukan. Jadi sebelum mungkin saya memberikan beberapa masukan, ada juga hal yang perlu saya tanyakan dengan Pak Juli. Yang pertama, gimana perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Perasaan saya lega. Mungkin apa yang menjadi permasalahan tadi Bu Made ya terkait dengan kondisi kegiatan belajar di kelas itu. Di itulah merupakan dimanapun mungkin pasti ada permasalahan Pak Komang, jadi seperti itu ya. Di sebelah saya coaching ternyata luar biasa Bu Made ini mampu menemukan sebuah ide bagaimana agar anak itu kembali jadi kembali belajar dengan baik, tidak melakukan hal yang ya di luar mungkin jadi seperti itu. Jadi luar biasa sudah dilakukan oleh Bu Made di hal-hal rencananya luar biasa ya. Jadi mungkin dari keyakinan kelas mungkin tadi sudah disampaikan dan juga hal pendekatan. Jadi ini penting. Jadi kita dari apa yang disampaikan Bu Made, pendekatan itu penting karena kita tidak tahu kenapa anak itu bermasalah, pasti ada sebab dan sebab lah apa yang menjadi hal itu. Jadi seperti itu Pak Komang. Ya, luar biasa Pak Juli. Jadi saya tadi juga mengamati proses yang Pak Juli lakukan dengan uji Pak Juli sudah berjalan baik. Jadi dari alur tirtanya, dari catatan saya itu semua sudah terpenuhi, semua sudah terlewati alur tirtanya ya. Dari menanyakan tujuan percakapan, kemudian Pak Juli
tadi juga dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada identifikasi masalah dari kuncinya sudah ada itu, sampai ke rencana aksinya sudah luar biasa ini. Jadi proses alur ceritanya sudah masuk gitu dari yang saya amati. Kemudian yang kedua, tadi Pak Juli kan mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot ya, yang fokus observasi kita. Nah, kira-kira bagaimana tadi itu dari proses kunci yang dilakukan? Ya, terima kasih Pak Komang. Jadi mungkin membuat pertanyaan berbobot itu mungkin yang tadi sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan Pak Komang. Ya, jadi mungkin kapan itu, mungkin seberapa jauh sudah yang dilakukan Ibu dalam mengatasi siswa tersebut. Jadi mungkin sudah Bu Made sudah menjawab sih sebenarnya apa yang terjadi dan sebagainya sudah saya dapatkan dari seperti itu sih Pak Komang. Ya, betul. Jadi saya juga sudah mengamati tadi bagaimana kemampuan Pak Juli menggali informasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari apa yang disampaikan oleh Bu Arini sebagai kuncinya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, Pak Juli juga sudah mampu mengarahkan kunci Pak Juli itu membuat solusi dari permasalahan yang diberikan sampai ke rencana tindak lanjut itu kan. Nah, kemudian ada rencana, kemudian sampai menggali dukungan, itu sudah menurut saya itu sudah luar biasa Pak Juli lakukan tadi. Kemudian rencana ke depan bagaimana dengan kompetensi yang lain Pak Juli? Saat ini kan baru fokus observasinya kan hanya satu, membuat pertanyaan berbobot, walaupun secara keseluruhan dari proses kucing yang dilakukan itu ketiga kompetensi sebenarnya sudah dikembangkan di sana itu. Nah, kedepannya bagaimana? Jadi terima kasih Pak Komang. Jadi untuk kedepannya, karena ini dalam proses kucing ini sangat penting saya rasakan dalam pembelajaran dengan rekan kerja ataupun dengan anak didik, ini perlu kita lakukan Pak Komang juga, hingga nanti ke depan dalam setiap kegiatan apapun mungkin proses kucing ini saya akan terapkan Pak Komang. Jadi selama dalam pelatihan guru penggerak ini luar biasa pengalaman saya dapatkan, hingga nanti ke depan saya akan terus berlatih sehingga kegiatan kucing dengan kompetensi yang ada saya bisa lakukan. Jadi demikian Pak Komang. Ya, bagus Pak Juli. Nah, jadi Pak Juli secara umum proses kucing yang Pak Juli lakukan tadi dari pengamatan saya itu sudah sangat baik, luar biasa nih Pak Juli, termasuk juga pengembangan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak Juli ya. Mungkin itu saja yang perlu saya berikan masukan kepada Pak Juli. Jadi yang terakhir Pak Juli, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi observernya. Ya, mungkin itu saja ya Pak Juli. Ya. Sampai ketemu nanti Pak Juli di kegiatan lain ya. Nanti informasikan jika ada pengembangan kompetensi lainnya. Ya Pak Juli ya. Siap Pak Komang. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi Bu Made. Selamat pagi Pak Juli. Ya, gimana kabarnya hari ini? Saya baik-baik saja Pak. Bapak gimana? Sama juga baik Ibu. Ya. Nah, jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, jadi hari ini, saya akan melakukan observasi Bu. Jadi kan seperti itu ya, apa yang saya di kesepakatan kemarin, dengan proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti bersama Pak Komang. Ya, Nah, Pak. sebelum itu mungkin rencana apa yang Ibu sudah lakukan nih agar proses coaching hari ini bisa berjalan lancar lah seperti itu Bu Made. Oke, jadi persiapan yang sudah saya lakukan seperti menentukan jadwal, kemudian kemarin juga sudah sempat berbincang sedikit dengan Bapak untuk menentukan rubrik penilaiannya. Kemudian yang kedua, saya akan mencanangkan
coaching ini dengan alur tirta, Pak. Jadi itu yang sudah saya persiapkan. Ya, jadi sudah ya, jadi jadwal sudah disepakati, jadi dalam prosesnya nanti Ibu nanti menggunakan alur tirta. Nah, jadi mungkin sebelum saya mengamati nanti lebih lanjut, mungkin ada beberapa hal yang perlu yang tanyakan kepada Ibu ini. Nah, dalam kegiatan observasi ini, jadi sebelum pra-observasi, jadi kompetensi apa dari beberapa kompetensi yang ada, kompetensi apa yang akan ditonjolkan atau spesifik nanti akan ditonjolkan saat coachingnya nanti, Bu Madi? Oke, baik Pak. Dari 3 kompetensi yang ada, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang jadi ini saya sih 2 Pak, yaitu pertanyaan kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin saya kembangkan sebenarnya. Oh, ya. Jadi 2 Bu Made ya? 2 yang ingin saya kembangkan. Kehadiran penuh dengan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, nah yang selanjutnya mungkin yang ingin Ibu Made terkait indikator setelah nanti proses coaching ini, indikator ketercapaian begitu. Ini mungkin apa indikator ketercapaian dalam proses nanti coaching ini, Bu Made? Oke, jadi secara spesifik ya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kalau di antara 2 juga yang tadi saya sebutkan, mungkin pertanyaan berbobot yang paling ingin saya kembangkan, Pak. Jadi indikator ketercapaiannya ya seperti yang sudah kita sepakati di rubrik penilaian kemarin, Pak. Jadi saya sudah berusaha untuk sesuai dengan indikator tersebut. Ya. Ya, jadi mungkin dalam ketercapaian itu mungkin solusi apa yang mungkin kita dapatkan nanti ya, seperti itu untuk permasalahan itu. Oke, baik Bu Made, jadi mungkin itu saja di awal kita. Nanti untuk selanjutnya, jadi proses coaching nanti beberapa menit nanti saya akan mengamati. Oke, Bu Made, untuk waktu dipersilakan untuk kegiatan coaching. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, selamat pagi Pak Mang, Swi. Selamat pagi Bu. Halo, bagaimana kabarnya Pak Mang? Baik Bu. Sementara seperti ini. Tapi ada hal yang membuat saya bimbang sebenarnya Bu. Oh ya, kebetulan kita ketemu sekarang. Kemarin juga Pak Mang sudah EWA. Nah sekarang kan kita sudah ketemu nih. Apa tujuan Bapak untuk ingin bertemu saya dan berbincang dengan saya, Pak? Oke, Bu. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Mau menemani saya berbincang-bincang hari ini. Sebenarnya ada hal penting yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Itu sebenarnya terkait dengan permasalahan saya di sekolah. Permasalahan tugas saya sebenarnya di sekolah, Bu. Jadi terkait dengan permasalahan tugas di sekolah, itu yang menjadi permasalahan Bapak. Apa yang membuat itu sulit, Pak? Apa yang membuat tugas Bapak itu sulit? Begini Bu, sekarang kan akan ada Olimpiade Sains Nasional Bu, yang akan dilaksanakan di bulan April ini, awal April. Nah jadi di sekolah saya, kebetulan juga kepala sekolahnya kan baru Bu, membuat SK kepanitiaan OSN ini, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua panitia pembinaannya. Nah itulah yang membuat saya bingung dan bimbang saat ini. Oke, Pas yang pertama selamat dulu ya Pak ya, sudah ditunjuk sebagai ketua OSN, dan yang baru ini gebrakan baru dari sekolah Bapak. Saya yakin Bapak Kepala Sekolah menunjuk Bapak sudah dengan pertimbangan yang baik ya. Jadi kemudian Bapak bilang ini sulit untuk Bapak. Apa yang terjadi di sekolah? Situasi di sekolah seperti apa Pak sehingga Bapak bimbang dan ragu menjalankan tugas ini? Nah, ini begini Bu. Yang pertama dari tugas ini merupakan tugas baru buat saya Bu. Memang sih sebelumnya kan saya sering ikut dalam kegiatan Olimpiade, tapi baru sebatas sebagai pembina. Nah sekarang saya akan ditugaskan sebagai ketuanya.
Secara otomatis dari tugas yang dibebankan kepada saya itu menjadi bertambah, Bu. Di satu sisi saya harus menyiapkan siswa saya sendiri sebagai pembina, kemudian yang kedua saya juga harus menyiapkan secara keseluruhan program dari pembinaan OSN ini. Nah, sehingga hal itu membuat saya merasa terbebani gitu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Seperti itu, Bu. Yang kedua, mungkin ada beban juga dari target nanti, target ketercapaian ini, Bu. Karena tahun lalu kan ada 4 orang siswa saya bisa lolos ke provinsi. Kemudian sekarang ya paling tidak lah bisa mempertahankan 4 orang ini atau bahkan lebih kan seperti itu. Nah, inilah yang membuat saya menjadi terbebani seperti itu, Bu. Oke, jadi dari yang Bapak ceritakan tadi, hal yang saya dapat tangkap yaitu Bapak merasa terbebani karena harus membuat program yang baru, kemudian pembinaan, kemudian program pembinaan juga, menyiapkan siswa juga, kemudian terkait dengan target ya Pak ya. Jadi Bapak ingin mempertahankan, setidaknya mempertahankan atau bahkan meningkatkan dari hasil yang kemarin. Nah, jadi itu yang ada yang kurang Pak, yang masih menjadi kendala Bapak? Nah, kalau berbicara tentang proses, Bu ya, kebetulan yang kemarin kan saya ikut serta di dalam proses pembinaan. Jadi pembinaan yang sudah dilaksanakan selama ini menurut saya itu kurang optimal, Bu. Kurang optimal. Yang pertama dari segi perekrutan siswanya, karena kemarin masih menggunakan sistem penunjukan dari pembina, tidak ada seleksi sesuai dengan minat dan bakatnya lah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, saya melihat kondisi pembinaan yang kemarin itu terlepas ini, Bu ya, terlepas dari hasil yang didapatkan itu belum optimal karena masih menggunakan waktu-waktu kosong dari siswa dan juga memanfaatkan waktu belajar di rumah. Sehingga menurut saya itu sebenarnya sih masih bisa dimaksimalkan, Bu, gitu. Nah, itu jadi kondisinya. Oke, jadi itu yang masih kurang ya Pak ya, jadi di sistem pembinaan gitu. Jadi seperti yang Bapak nilai sekarang situasi di sekolah itu skala kita bicara tentang angka ya, kalau di antara 1 sampai 10 skala mana yang Bapak inginkan sekarang, ingin Bapak target capai? Nah, kalau melihat kondisi sekolah saya, Bu, satu, ketersediaan pembina sebenarnya sudah mencukupi kan. Ya, sesuailah dengan 9 mata pelajaran yang akan dilombakan. Kemudian yang kedua dari minat dan kemampuan siswa, saya rasa ada potensi untuk lebih dimaksimalkan seperti itu. Nah, kalau target saya ke depan sebenarnya sih paling tidak lah kalau diangkakan itu paling tidak bisa mencapai angka 8 lah, Bu. Mantap. Ya, 8 Pak. Ya, okay. Dari kalau kondisi saat ini yang saya lihat itu kalau diangkakan prosesnya itu masih di angka 5, Bu. Sehingga masih bisa ditingkatkan lah menurut saya seperti itu, Bu. Oke. Ya, jadi seperti yang Bapak ceritakan tadi, Bapak ternyata sudah punya aset ya, sudah aset pembina sudah ada, kemudian minat siswa juga sudah ada. Jadi sekarang Bapak targetnya adalah ke skala 8, Pak ya. Oke. Nah, kira-kira apa rencana Bapak untuk mencapai target itu, Pak? Apakah punya rencana? Kalau rencana, Bu, memang sih sudah ada sih semenjak saya diberikan SK, walaupun dalam keadaan terkejut, ya. Tetapi di pikiran saya sih sebenarnya sudah ada rencana-rencana, namun belum saya rasa pas itu, makanya saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu seperti ini. Nah, pemikiran saya sebelumnya ketika saya di SK-kan itu, ada sih rencana untuk yang pertama adalah mengubah sistem perekrutan siswa. Kalau dulu penunjukan, saya inginkan sekarang proses seleksi yang ketat sesuai dengan minat dan bakat dari siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rencana saya ke depan adalah merekrut pembina, Bu. Pembina yang benar-benar semangat, punya motivasi tinggi untuk membina siswa. Jadi saya akan pilih dari sekian pembina yang ada, saya akan pilih beberapa yang memang punya semangat tinggi, Bu.
Itu. Yang ketiga, mungkin saya akan buatkan jadwal khusus sistem pembinaan OSN-nya. Tidak seperti dulu yang mengambil waktu-waktu kosong saja. Saya akan buatkan jadwal khusus sistem karantina, Bu. Artinya siswa yang lolos nanti dikarantina selama beberapa hari, kemudian diberikan pembinaan setiap hari sampai jadwal pelaksanaan OSN. Itu yang ada di pikiran saya sementara, Bu. Oke, jadi rencana-rencana yang Bapak sampaikan tadi, saya tangkap poinnya adalah ada beberapa rencana baru ya. Salah satunya adalah karantina untuk siswa. Bagus sekali itu, Pak. Kalau itu diterapkan, saya pikir bisa itu, Pak. Target Bapak akan tercapai langsung kare. Itu sudah rencananya bagus sekali, Pak. Nah, kemudian kalau sekarang dari perbincangan tadi kan Bapak sudah banyak sekali menyampaikan apa yang Bapak dapatkan, Pak, tadi. Sadar nggak Bapak mendapatkan apa sampai di titik ini? Nah, dari apa yang kita perbincangkan, kemudian saya sudah mendapatkan motivasi lebih sekarang. Jadi rencana-rencana yang ada di pikiran saya itu mungkin kalau memang ini akan dilaksanakan, bisa dilaksanakan, akan saya laksanakan. Jadi kemarin saya masih ragu sebenarnya, Bu, apa yang harus saya lakukan, tetapi sekarang saya sudah punya motivasi untuk segera berbuat seperti itu, Bu. Ya, karena Bapak punya aset, memberdayakan aset, kemudian Bapak punya strategi-strategi baru, itu yang harus Bapak sebenarnya sadari, Pak. Ya, kemudian setelah Bapak punya rencana itu, kira-kira Bapak memerlukan dukungan dari siapa saja, Pak? Nah, kalau masalah dukungan, sudah pasti saya sangat perlu dukungan, Bu. Yang pertama, dukungan kepala sekolah itu kan sudah pasti karena saya sudah di SK-kan sebagai ketua. Kemudian yang kedua, mungkin dukungan dari pembina. Nah, inilah yang nanti saya akan persiapkan di awal dengan merekrut pembina yang benar-benar semangat. Yang ketiga, mungkin sumber dayanya, Bu. Termasuk juga fasilitas sekolah, misalkan ketersediaan buku-buku dan lain sebagainya. Mungkin nanti itu bisa saya koordinasikan dengan di bagian perpustakaan sekolah, seperti itu, Bu. Wis, mantap, Pak, mantap sekali itu, Pak. Saya dukung itu. Nah, kemudian kalau Bapak sudah lakukan itu, apa yang Bapak perbuat untuk memastikan semua yang Bapak rencanakan itu berjalan lancar, Pak? Nah, ya paling tidak yang pertama saya harus segera lakukan ini, segera koordinasikan, kemudian saya siapkan mental saya dulu. Nah, dengan berbincang dengan Ibu, saya sudah punya sedikit kesiapan mental sekarang dibanding sebelumnya, Bu. Sehingga saya pastikan akan saya lakukan lah tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, berarti segera, Pak, ya. Tentunya dengan dukungan panitia yang kuat ya, Pak, ya, untuk memastikan semua berjalan baik. Nah, jadi saya harus membuat kepanitiaan, Bu. Ya, jadi panitianya harus kuat. Ya, jadi apa yang sudah kita perbincangkan, apa yang sudah kita bahas hari ini, Bapak tentu bisa menyampaikan sekarang kesimpulan dari semua ini apa, Pak? Jadi pada intinya, Bu, dari apa yang diperbincangkan hari ini, jadi saya sudah merasa yakin sekarang dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya akan melaksanakan rencana-rencana yang ada di pikiran saya, yang sebelumnya masih ngambang, belum pasti, dan saya sekarang sudah yakinkan rencana yang ada di pikiran saya akan segera saya lakukan. Dan mungkin Senin ini, Bu, Senin besok mungkin saya sudah akan lakukan program yang sudah saya rencanakan, Bu. Oh ya, kebetulan anak kelas 12 kan ujian sekolah, jadi mereka bisa langsung langsung bisa latihan dan pembinaan ya, Pak, ya. Oke. Selamat, Pak. Terima kasih. Jadi saya tunggu nanti ceritanya bagaimana hasil dari rencana Bapak. Saya doakan semoga berjalan lancar, Pak, ya. Tetap semangat, Pak.
Terima kasih Bu, Terima sudah kasih, mau nggih. menemani saya ini ya Bu. Makasih Terima banyak. kasih sudah percaya sama saya Pak. Nggih. Ya. Swastiastu Pak Juli. Swastiastu Bu Made. Nggih. Proses coachingnya sudah saya lakukan Pak Juli. Baik, terima kasih luar biasa tadi ya. Jadi percakapannya sangat luar biasa. Dari pertama menyapa mungkin sudah ya, jadi keakrabannya luar biasa. Jadi tadi saya sudah amati dulu. Nah, sebelum mungkin saya memberikan masukan, mungkin gimana perasaan Bu Made hari ini? Proses hari ini saya sangat merasa lega karena dari proses coachingnya itu saya rasa saya sudah berusaha maksimal, karena kemarin kan sudah dapat pembekalan di elaborasi juga ya, jadi banyak hal yang saya ketahui baru. Semoga saya tadi sudah bisa menerapkan itu Pak. Nah, dari tadi mungkin kompetensi yang Ibu ingin kembangkan itu deh. Itu sudah tadi bisa dijelaskan sedikit mungkin, apakah sudah Ibu merasa sudah melakukan itu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama kan kehadiran penuh tadi ya. Kehadiran penuh saya sudah berusaha untuk hadir ada gitu dengan Bapak Mang, mendengarkan ceritanya dengan seksama, kemudian membuat beberapa kesimpulan. Kemudian di pertanyaan berbobot saya juga sudah berusaha mengembangkan pertanyaan saya menjadi lebih kuat, kemudian sehingga mencapai suatu kesimpulan Pak. Itu yang sudah saya rasa saya sudah lakukan. Oke. Baik Bu Made, jadi apa yang sudah disampaikan betul sekali. Jadi yang saya sudah amati dari penilaian yang kita sudah sepakati bersama, bagaimana alur Tirta dari proses awal, dari tujuan, jadi seperti itu ya. Jadi mungkin identifikasi, rencana aksi yang sudah akan dilakukan nantinya ke depan, dan juga rasa tanggung jawab dari komitmennya. Jadi sudah saya lihat juga dari apa yang menjadi kompetensi yang dikembangkan juga sudah saya lihat tadi Bu Made betul sekali. Ini terkait dengan apa dan kapan, jadi itu ya, di mana, jadi seberapa sudah yang akan dilakukan, jadi itu ya. Jadi penyebabnya apa sudah saya juga tadi simak, jadi luar biasa Ibu Made. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bisa menggali kembali apa yang disampaikan oleh Pak Komang, luar biasa rencananya. Jadi seperti itu Bu Made. Nah jadi itu. Nah saya selanjutnya mungkin lagi satu kali aja ini pertanyaannya untuk ke depan nih Bu Made nih. Jadi apa yang tadi sudah Bu Made sampaikan, mengembangkan salah satu kompetensi, mungkin untuk kompetensi yang lain, dan untuk selanjutnya nih proses coaching ini gimana nanti ke depannya gitu Bu Made? Ke depannya saya akan berusaha berlatih lagi Pak, karena terutama coaching alur Tirta ini sangat bagus sekali ya, jika untuk membantu orang lain, murid juga mungkin saya bisa cobakan. Kemudian yang saya kembangkan dari pertanyaan berbobot itu, saya ingin lebih banyak lagi menggalinya. Kemudian kehadiran penuh juga saya perlu itu semua. Nah, biar tidak salah mendengarkan, jadi salah mengarahkan jadinya. Itu yang saya ingin lagi pelajari Pak. Oke, terima kasih luar biasa Bu Made. Itu ya dalam proses belajar Bu Made, teruslah belajar, walaupun masih jadi guru tetap harus belajar ya. Mohon bimbingannya Pak, kita sama-sama belajar. Sama-sama juga Bu Made belajar. Oke, demikian mungkin yang perlu dan sudah saya lakukan pada kesempatan baik ini. Tetap semangat untuk ke depan Bu Made dan Pak Komang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Mang. Selamat pagi Bu. Bagaimana Pak Mang, sehat hari ini? Ya, sungkaru Bu, sehat-sehat saya. Oke, seperti yang sudah kita jadwalkan, hari ini adalah kegiatan coaching ya Pak Mang ya? Iya. Karena di sini saya sebagai observer, saya ingin menanyakan beberapa hal sebelum Pak Mang melakukan kegiatan coaching. Nah, yang pertama persiapan Pak, apa yang Pak Mang sudah siapkan sebelum pelaksanaan kegiatan coaching ini? Oke Bu, terima kasih Bu.
Sebagai persiapan awal saya untuk proses kucing ini, yang pertama saya sudah menyepakati jadwal kegiatan dengan kuci saya hari ini, Bu. Dan juga kemarin kan sudah juga saya dengan Ibu kan sudah sepakat dengan lembar observasi yang digunakan. Kemudian saya juga akan melakukan proses kucing ini dengan menggunakan alur tirta, Bu. Jadi ya alur tirta itu saya gunakan dari tujuan sampai dengan terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu, Bu, prosesnya. Oke. Jadi kucinya juga sudah siap, Pak nggih? Nggih, sudah, Bu. Siap. Oke, jadi di antara 3 kompetensi yang mana yang Bapak ingin kembangkan, Pak, dari 3 kompetensi kuci itu, Pak? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, Bu, ya, di kegiatan kucing saya, sebenarnya ketiga kompetensi itu saya kembangkan hari ini, Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Tetapi yang ingin saya fokuskan observasi sekarang itu membuat pertanyaan berbobot, Bu. Jadi secara spesifik yang saya akan observasi sekarang adalah membuat pertanyaan berbobot. Jadi nanti indikator ketercapaian dari kompetensi itu saya akan isi di lembar observasi yang sudah kita sepakati kemarin, Pak nggih. Nanti saya akan checklist yang sudah terlaksana. Nah, nanti di akhir penilaian itu ketercapaiannya dengan predikat atau sebutan baik gitu ya, cukup atau kurang. Nih, Pak nggih. Semangat, Pak. Silakan dimulai coachingnya. Selamat pagi, Pak Juli. Selamat pagi, Pak Komang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak Komang. Ini musim-musim panas, perubahan cuaca ini, Pak Juli. Jaga kesehatan ya, Pak Juli. Iya, Pak Komang. Semoga kita sehat selalu. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak Juli, tujuan percakapan kita hari ini apa sih, Pak Juli? Ini, Pak Komang. Jadi lihat situasi di sekolah ini, Pak Komang. Kayak bersihan, Pak Komang. Jadi saya bisa dibilang miris lah gitu. Jadi lingkungan sekolah kita sangat kumuh lah, dibilang seperti itu, Pak Komang. Kotor gitu ya, lingkungan sampah berserakan di mana, Pak Komang. Seperti itulah kondisi sekarang, Pak Komang. Berarti pada intinya ini masalah lingkungan sekolah yang kumuh ya? Betul, Pak Komang. Setelah kebersihan. Ya. Nah, di akhir perbincangan kita, ya di akhir diskusi kita, apa sih yang Pak Juli nanti harapkan, hasil yang didapatkan apa gitu? Saya berharap dari diskusi kita kali ini ada solusi lah nanti, Pak Komang, jadi untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, asri di sekolah kita, Pak Komang. Iya. Jadi pada intinya bagaimana mencari solusi ya, Pak Juli ya. Betul, Pak Komang. Juli terkait dengan lingkungan yang kotor di sekolah Pak Juli. Nah, kalau boleh diceritakan ini Pak Juli, bagaimana sih kondisi real yang ada saat ini di sekolahnya Pak Juli? Ya, oke, Pak Komang. Jadi begini, Pak Komang. Jadi di sekolah kami, jadi seperti itu ya. Jadi kondisinya yang pertama jadi lingkungan, jadi lingkungan sampah dari organik maupun non organik ya. Jadi seperti itu masih jadi satu, Pak Komang. Dan juga tempat sampah TPA itu juga semua jadi satu, jadi dibakar dia, Pak Komang, jadi seperti itu. Jadi kan itu kan masalah juga, Pak Komang, jadi ada polusi udara, jadi seperti itu. Dan juga kadang siswa di kelas itu dia ketika habis makan dia itu naruh sampahnya itu bisa di kolong meja ataupun di jendela, jadi seperti itu, Pak Komang. Kondisinya sekarang ya, saya merasa geleng-geleng kepala aja lah, Pak Komang. Mana nih gitu, jadi seperti itu, Pak Komang. Nah, dari cerita Pak Juli, memang kondisinya saya rasakan sangat memprihatinkan. Di kolong-kolong meja masih banyak sampah, kan seperti itu. Kemudian pemilahan sampah belum, kan? Nah, bagaimana sih dengan
pembiasaan, mungkin aturan di sekolah Pak Juli terkait dengan lingkungan dan khususnya penanganan sampah. Bagaimana sih sebenarnya di sana? Ya, jadi untuk aturan pembiasaan itu sudah kita lakukan sih Pak Komang. Jadi pembiasaan dari guru piket memberikan arahan, itu sudah di buku tata tertib pun sudah, jadi dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi seperti itu Pak Komang. Ya sudah ada Pak Komang ini. Oh, sebenarnya sudah ada ya? Sudah ada ya. Sudah ada, tetapi belum dilakukan belum. secara optimal kan? Ya, belum diterapkan lah secara optimal seperti itu. Nah, terkait dengan peran guru Pak Juli, kan penanganan lingkungan, kemudian sampah ini kan harus ada kolaborasi lah dengan guru, dengan siswa. Bagaimana dengan peran guru di sana? Jadi peran guru juga yang ada saat ini ya, jadi itu beberapa guru juga hampir sama sih, tapi juga sudah ada sih jadi yang membidangi itu di mungkin waktu kepala sekolah, jadi seperti yang membidangi satpas tentang kebersihan sudah mencoba sih Pak Komang, jadi bagaimana menanggulangi itu Pak Komang, jadi seperti itu. Jadi ada piket siswa mungkin sudah sih dilakukan, jadi seperti itu setiap pagi Pak Komang. Ya. Nah, kalau misalkan Pak Juli ya, kondisi lingkungan sekolah Pak Juli itu kita buat skala penilaian. Ya. Kemudian kondisi saat ini itu kira-kira kalau diberikan rentang nilai dari 1 sampai 10 misalkan, 10 itu kan sudah sempurna ya, lingkungan yang asri, nyaman, pokoknya sempurna lah. Kalau kondisi saat ini, kondisinya dinilai berapa Pak Juli? Yang kedua adalah harapan Pak Juli ke depannya, lingkungan sekolah yang Pak Juli harapkan itu seperti apa, dan kalau dikategorikan dengan nilai ditingkatkan menjadi berapa itu? Yeah. Kalau saat ini Pak Komang ya, jadi kalau bisa dikatakan sih standarnya masih 6 sih Pak Komang. Lebih lah, jadi seperti itu. Jadi dengan kondisi yang saya sudah sampaikan tadi Pak Komang, jadi seperti itu. Nah, untuk ke depan sih saya minta, karena lingkungan sekolah, apalagi lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, itu kan salah satu merupakan ataupun apa namanya, bisa dikatakan sebagai prinsip untuk belajar lebih baik, lebih menyenangkan kan gitu kan. Jadi merupakan salah satu kriteria lah yang penting dalam kegiatan proses pembelajaran. Jadi kalau bersih, sudah nyaman, jadi seperti itu, sampah tata rapi kan, anak-anak juga belajar dengan nyaman, jadi seperti itu. Kalau harapan saya sih tidak mungkin ya ke-8 dulu lah Pak Komang, dari 6 ke 8 jadi proses mungkin Pak Komang. Nah, terkait dengan angka 8 nih Pak Juli, saya tertarik dengan angka 8 dari Pak Juli ini. Ya, dari kondisi sekarang nilainya 6 itu kan tidak jelek-jelek amat ya. Jadi sudah ada lah proses yang dilakukan, tapi belum optimal di sana kan. Nah, saya tertariknya dengan angka 8 ini Pak Juli. Tadi Pak Juli ingin harapkan meningkat kondisinya menjadi angka 8. Nah, di angka 8 ini kan upaya apa yang akan Pak Juli lakukan untuk mencapai angka 8 ini kira-kira? Ya, jadi untuk mencapai angka 8, jadi mungkin yang saya lakukan sih upayanya ya, yang pertama dalam stakeholder mungkin berkolaborasi dengan yang membidangi guru piket, jadi itu guru piket dan juga siswa yang piket, jadi kita berdayakan jadi seperti itu, dan juga mungkin di aturannya dipertegas lagi Pak Komang, jadi seperti itu, biar artinya apa yang menjadi keyakinan kita terkait dengan kebersihan itu menjadi tanggung jawab bersama, jadi seperti itu Pak upayanya. Ya, jadi sudah ada rencana kan mengarah ke sana ya Pak Juli ya. Jadi di antara kebimbangan Pak Juli, kemudian di antara ketidakpuasan Pak Juli terhadap lingkungan sekolah, ternyata Pak Juli sudah punya rencana yang luar biasa itu. Kalau itu diterapkan, kemudian dimaksimalkanlah di sekolah, saya yakin itu akan bisa mengubah wajah sekolah Pak Juli. Nah, dari rencana-rencana yang Pak Juli sampaikan tadi, mungkin bagaimana dengan antisipasi kendalanya, kendala yang mungkin bisa dihadapi, bagaimana antisipasi yang akan Pak Juli lakukan, kemudian
dukungan apa sih yang paling besar yang Pak Juli harapkan? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan rencana tadi, mungkin saya jabarkan Pak Komang ya secara rinci terkait dengan bagaimana kolaborasi tadi yang saya sampaikan. Jadi yang kita perlukan di sini bagaimana peran yang membidangi dalam hal ini berkoordinasi, jadi di bidang sarana berkoordinasi dengan asistennya dan juga mengadakan rapat dengan perwakilan kelas sehingga bagaimana menyatukan persepsi jadi seperti itu dalam mengawal bagaimana menjaga lingkungan jadi seperti itu. Jadi hal yang terpenting lagi juga bagaimana mungkin mengantisipasi untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kembali. Jadi penguatan tentang keyakinan dan tata tertib yang ada itu perlu kita tegaskan lagi kepada anak-anak. Jadi sehingga mereka sadar akan pentingnya kebersihan. Dan juga nanti dalam hal penataan lingkungan bagaimana apakah pengolahan sampah perlu kita nanti lakukan. Saya akan tetap berkoordinasi dengan pimpinan sekolah dalam ini kepala sekolah dalam hal mungkin pemilahan sampah dan juga pengolahan sampah ya jadi daur ulang mungkin. Jadi kita akan coba itu lakukan Pak Komang. Jadi perlu juga dukungan dari segala aspek apakah itu komite sekolah nanti dan sebagai penyokong dana jadi seperti itu mungkin nanti ataupun dengan stakeholder yang lain. Tetap saya dukungan juga dari warga sekolah Pak Komang dalam rangka bagaimana rencana yang sudah saya buat nanti biar bisa dilaksanakan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu bagaimana sekolah kita menjadi asri, nyaman dan sejuk itu bisa terwujud Pak Komang. Jadi seperti itu Pak Komang. Ya bagus sekali. Jadi di balik rencana Pak Juli juga sebenarnya sudah punya antisipasi terhadap kendala yang akan mungkin terjadi kan. Nah itu bagus sekali Pak Juli. Kalau ini dilakukan segera, saya yakin proses ini akan berjalan dengan lancar dengan dukungan-dukungan yang Pak Juli harapkan juga itu luar biasa. Ya, nah kira-kira Pak Juli, kapan ini akan mau dilaksanakan? Ya, dalam waktu dekat atau mungkin diprogramkan di semester depan atau mungkin hari baik menunggu hari baik seperti itu. Kapan kira-kira? Baik Pak Komang, jadi karena ini penting sekali biar kita tidak malu jadi dengan tamu nanti gitu ya. Segera Pak Komang. Apalagi sekolah kita juga apalagi Bapak kepala sekolah kita sekarang jadi ketua MKKS jadi segala kegiatan itu ada di sekolah kita Pak Komang. Jadi mungkin kemarin Porsinteja banyak sekolah datang ke sekolah kita. Saya akan segera ini Pak Komang jadi berkoordinasi dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang sarana untuk tancap gas lah di kegiatan ini kita lakukan karena mengingat itu ya di samping karena memang penting juga dari kenyamanan dan juga kita ingin memperlihatkan sekolah kita itu bersih lah di hadapan tamu undangan ataupun lain sebagainya. Jadi seperti itu Pak Komang. Iya bagus Pak Juli. Jadi segera ini dilakukan ya. Ya iya Pak. Segera dilakukan. Nah Pak Juli dari pembicaraan kita ini sudah cukup lama ini. Kira-kira bagaimana sekarang perasaan Pak Juli? Apa sih yang sudah Pak Juli dapatkan dari obrolan kita ini? Baik Pak Komang. Jadi apa yang tadi Pak Komang juga kita diskusikan. Jadi apa yang menjadi harapan saya nanti semoga bisa terlaksana Pak Komang karena ini adalah demi warga sekolah juga. Jadi seperti nama baik sekolah juga. Ya apa yang menjadi kegiatan yang kita rencanakan nanti bisa berjalan jadi seperti itu. Jadi dukungan dari segala warga sekolah itu sangat penting. Jadi akan saya lakukan berkoordinasi terus Pak Komang untuk kegiatan. Terima kasih. Ya, bagus Pak Juli. Oke Pak Juli, mungkin itu yang kita perbincangkan hari ini. Saya akan tunggu ini cerita-cerita Pak Juli ya, terutama ini rencana aksi yang akan Pak Juli lakukan. Sudah sangat baik. Ya, itu bagus sekali Pak Juli. Saya tunggu ceritanya, keberhasilan Pak Juli melakukan rencana aksi ini. Ya, nanti kita cerita-cerita lagi di kesempatan lainnya Pak Juli ya. Ya, baik Pak Komang. Terima kasih juga atas sharingnya pada hari ini. Terima kasih. Bu Arini,
Ya. Kami sudah Ya, selesai Pak. melakukan proses kucing. Mohon masukannya dari observasi yang Bu Arini lakukan. Oke, terima kasih ya. Jadi selamat sudah melewati proses coaching antara coach dan coachingnya, sudah luar biasa. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Pak Mang sekarang? Yang pertama, makasih Bu. Yang pertama, sebelum melakukan coaching kan saya sudah mempersiapkan alurnya, terutama alur ceritanya. Jadi dari proses yang saya lakukan, sebenarnya saya sudah merasa lega, senang, karena proses coaching tadi itu sudah berjalan sesuai dengan rencana saya. Jadi alur cerita itu sudah semaksimal mungkin saya lakukan, Bu. Sampai cuci saya bisa membuat rencana aksi untuk kegiatan dari masalahnya. Oke, ya saya juga bisa tangkap itu Pak Mang. Nah, jadi tadi kan sudah Bapak bilang sudah lega setelah melakukan kegiatan coaching ini. Kemudian tadi bisa nggak Bapak menilai kegiatan Bapak tadi itu kira-kira Bapak sudah mengembangkan indikator yang Bapak sudah kembangkan, sudah Bapak lakukan itu? Nah, dari indikator yang kompetensi yang saya kembangkan, yang saya fokuskan di observasi itu kan membuat pertanyaan berbobot. Ya. Nah, jadi dari alur proses coaching yang saya lakukan dengan Pak Juli itu, saya merasa sudah bisa menggali potensi-potensi, kemudian identifikasi masalah yang coach saya ini miliki dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Nah, sehingga pada akhirnya saya juga bisa melihat coach saya itu bisa memiliki motivasi lebih, kemudian bisa merancang rencana aksi ke depan. Itu sudah, menurut saya, sudah menunjukkan bahwa saya sudah mampu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Oke, baik sekali Pak Mang. Jadi sesuai dengan hasil observasi saya, apa yang Pak Mang sampaikan itu sudah mencakup semua ya. Jadi tadi Pak Mang sudah melakukan coaching itu dengan sangat luas ya, terbukti dengan Pak Juli yang terlihat enjoy ketika dalam perbincangan itu. Kemudian pertanyaannya juga sudah menuntun pada fokus pada permasalahan yang disampaikan oleh Pak Juli, Coach, sehingga dengan pertanyaan berbobot juga Pak ya, ada tujuannya di situ, menyapa juga sudah dengan hangat, kemudian tidak kaku, kemudian identifikasinya juga sudah banyak, menanyakan kondisi saat ini, kemudian aturan sekolah yang sudah dilakukan, kemudian peran stakeholder-nya seperti apa gitu ya. Jadi semua sudah fokus pada pertanyaannya, bagus sekali Pak Mas, sudah pertanyaannya sudah sangat berbobot, rencana aksi juga sudah, strategi sudah disampaikan, kemudian tanggung jawab sudah lengkap, kemudian antisipasi pada rencana, kemudian dukungan yang diperlukan seperti apa, sampai pada menyimpulkan kegiatan tadi itu sudah semua dilakukan Bapak. Jadi kalau saya bilang semua sudah berjalan dengan baik sekali Pak Mang ya. Terima kasih Bu. Selamat Pak Mang. Kemudian secara umumnya sudah berlangsung baik. Kemudian kan tadi sudah pengembangan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu pertanyaan berbobot. Sekarang ada kompetensi lain yang Bapak ingin kembangkan setelah Bapak melakukan coaching tadi? Setelah proses coaching ini, saya ingin mengembangkan, sebenarnya sih kalau bisa, kalau memungkinkan, ketiga kompetensi ini saya akan latihkan lagi, termasuk juga membuat pertanyaan berbobot. Nah, jadi dua kompetensi yang belum itu saya akan optimalkan lagi dengan berlatih proses coaching dengan rekan-rekan guru di sekolah, mungkin dengan siswa, terkait dengan kalau ada siswa yang memiliki permasalahan, tanpa juga mengecilkan kemampuan saya dalam menggali atau membuat pertanyaan berbobot yang sudah diobservasi tadi. Jadi ketiganya sih saya akan kembangkan lagi, Bu. Ya, jadi ketiganya sehingga semua akan berjalan dengan baik ya, makin sempurna ya. Jadi overall Pak, semua bagus, amazing Pak. Jadi terima kasih, bisa Bu. saya bilang kegiatan coaching saya sampaikan penilaian saya pada titik sangat baik Pak. Ya, jadi pertanyaan sudah semua lengkap Pak ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya saya diberikan sebagai observer. Semoga kita bisa belajar lagi bersama Pak. Terima kasih, Bu. Yes.